Pemirsa, setelah sempat mangkir, artis Wulan Guritno kembali diagendakan untuk menjalani pemeriksaan Kamis pagi ini jam 10 untuk memenuhi panggilan penyidik Dittipid Siber Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan terkait kasus promosi judi online. Pemanggilan terhadap artis era 90-an itu untuk menggali dugaan keterlibatan Wulan yang diduga ikut mempromosikan judi online di media sosial. Informasi beredar seperti itu, sehingga tadi kami dari siang sudah koordinasi dengan kawan-kawan penyidik, khususnya Cyber, terkait dengan pemanggilan tersebut. Karena sudah beberapa kali saudara WG ini kan tidak hadir, maka karena merupakan semangat penegakan hukum, maka kami hadir ke sini untuk memastikan apakah WG ini dipanggil hari ini jadi atau tidak. Karena kalaupun ini dikhawatirkan terkesan bermain-main, maka penting kami sebagai ALMI untuk hadir mempertanyakan progres dari kawan-kawan penyidik. Karena banyak pendapat dari kawan-kawan netizen mengatakan, kenapa selebgram biasa itu diproses, kenapa yang artis besar tidak diproses. Maka kami memiliki rasa tanggung jawab moral untuk mengupdate itu. Sehingga setelah dikonfirmasi bahwa diagendakan besok hari Kamis, saudara WG akan dimintai klarifikasi. Namun terkaitkan apakah beliau hadir ataupun tidak hadir, terkonfirmasi masih terjadwal hadir. Namun bisa jadi pada saat besok hari hanya kuasa hukumnya minta untuk dianulir dan dijadwal kembali, begitu infonya. Yang terjadwal terkonfirmasi besok itu akan hadir. Tapi kita tidak tahu ya apakah hadir atau tidak, karena sejauh ini kami pun tidak ada komunikasi sama kuasa hukumnya maupun komunikasi kepada WG sendiri. Nah, kita berharap maka dari itu kita hadir ke sini ya bentuk dari komitmen kami untuk mengawal perkara ini, kasus ini hingga tuntas. Jadi kita mendukung kawan-kawan Bareskrim khususnya Cyber untuk tidak ragu-ragu kalau ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk menjerat para public figure, maka kami mendukung itu supaya tidak ada tumbang pilih ataupun tidak ada setiap orang kan sama di hadapan hukum. Maka dari itu kita berharap kawan-kawan penyidik melakukan penerapan penegakan hukum yang sama terhadap kawan-kawan dari HAM yang lain. Ya, Wulan diduga ikut mempromosikan judi online di salah satu situs slot online terkenal. Dalam video yang beredar, mantan istri Aldila Demitri itu diduga ikut mempromosikan judi online serta keunggulannya. Ia menyebutkan bahwa website tersebut merupakan website game online yang telah bersertifikat. Gugatan material dan imaterial itu barang itu bisa dihitung. Terkait dengan kerugian negara itu ya barang tentu ini bisa puluhan miliar. Nah, kalaupun imaterialnya terkait dengan kerusakan masyarakat ataupun menjadi masyarakat kecemasan ataupun menjadi masyarakat terganggu terkait dengan judi online, bisa jadi nanti PMH gugatan perbuatan melawan hukum itu kami akan mengajukan terkait dengan ganti rugi 1 triliun. Tak hanya Wulan, polisi juga tengah mendalami keterlibatan 26 selebriti lainnya yang diduga ikut mempromosikan judi online. Namun siapa-siapa saja artis tersebut, penyidik masih merahasiakannya. Yang baru kita sampaikan video komentar ada 26 orang. Ada artis dangdut, pop dan segala macam. Nah, memang ada beberapa selebgram yang supaya kita sampaikan. Artinya selebgram yang followersnya 1 juta ke atas ya. Dan kita sampaikan itu sebagai tambahan alat bukti. Selain Wulan Guritno, sejumlah selebritas lainnya disebut-sebut juga diduga turut mempromosikan judi online. Salah satunya yakni nama komedian Denny Cagur yang diduga ikut terlibat mempromosikan judi online. Namun saat dikonfirmasi terkait pemberitaan tersebut, Denny enggan menanggapinya dan berlalu begitu saja. Bang Denny, mungkin bisa dikonfirmasi soal nama Bang Denny yang ikut masuk dalam 26 public figure yang terkait judi online, Bang? Siap. Berapa meeting, Pak? Bang Denny boleh Bang, statementnya Bang, dikit aja Bang. Ada meeting. Oke, siap. Makasih banyak Bang Denny.
Namun kabar miring tersebut sempat dibantah Santi Widyastuti, istri Denny Cagur beberapa hari lalu. Saat ditemui tim Gospot, Santi mengatakan jika dirinya tidak pernah melihat sang suami mempromosikan judi online. Soal daftar itu gimana teh? Ia meyakini kalau tudingan yang dialamatkan ke suaminya itu adalah salah alamat dan tidak benar. Pasalnya, selama dirinya mendampingi Denny, tak pernah sekalipun ia melihat suaminya ikut mempromosikan praktek perjudian secara online itu. Kemarin dari Baris Krim itu Simpang siur teh beritanya. yang melaporkan itu nama Denny masuk dalam daftar yang ikut promosi judi online itu kan gimana? Aku nggak pernah lihat dia promosiin judi online, nggak pernah juga ngelihat dia ini kayaknya nggak ada, salah kayaknya. Bukan promosi ya. Sebelumnya, Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia (ALMI) dan Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMI) telah melaporkan nama-nama para artis yang diduga ikut mempromosikan judi online kepada penyidik Bareskrim Polri. Salah satunya, SEMI melaporkan selebgram Hana Hanifah yang diduga ikut mempromosikan judi online di sosial media. Bahwa telah terjadi promosi judi online yang dilakukan oleh selebgram ataupun artis ya, Hana Hanifah. Itu di sekitaran tanggal 4 Juni saya melihat kejadian itu dan kami melaporkan tanggal 6 Juni 2022. Tapi sampai dengan detik ini kan masih belum ada tindak lanjut. Kami melihat ini tindakan yang tidak baik yang dilakukan sama Hana Hanifah yang mencontohkan bahkan mengajak ayo ikut main judi online, kan itu nggak baik ya. Itu ada di postingan pribadinya, IG-nya pribadinya saudara Hana Hanifah. Sementara itu, jauh sebelum kasus judi online yang diduga melibatkan puluhan artis dan selebgram terungkap, nama Dinar Candy juga tak luput ikut terseret dalam pusaran kasus judi online di tahun 2017 silam. Jadi kalau aku tuh di tahun 2017, jadi itu juga rame kasusnya itu. Cuman kalau waktu pas 2017 ini, kasus yang aku tuh udah cash close, rekening aku tuh dibekukan dari pihak kepolisian. Makanya aku bingung kenapa aku nggak bisa transaksi waktu itu pas aku ke kantor polisi. Ya ternyata gara-gara ada aliran dana judi online. Aku pernah promosi, ternyata itu adalah judi online di Instastory. Menurut pengakuannya, saat itu ia masih terbilang baru berkarir di dunia hiburan. Dan Dinar menerima job tersebut lantaran ia menilai kalau yang ia promosikan itu hanya game online. Dinar sempat diperiksa hingga dihadapkan dengan bandar situs judi online yang terlibat dan berhasil ditahan kepolisian. Dan banyak juga netizen yang bertanya kayak kok nggak adil sih, kenapa kalau artis sendiri nggak langsung ditangkap. Nah kenapa selebgram atau youtuber kok langsung ditangkap? Karena mereka itu yang aku lihat kasus-kasusnya itu mereka itu ada mempromosikan sampai 6 situs dan sampai mendapatkan pundi-pundi yang sampai motor mewah, rumah kayak gitu. Itu kan penghasilannya memang sudah gede. Mungkin itu tidak ada toleransi dari pihak kepolisiannya karena kan itu tergantung kasusnya. Lagi-lagi ya tergantung kawan-kawan penyidik. Sekarang bola panasnya dari kawan-kawan penyidik. Jadi kalau bola panasnya mereka nggak tanggapi, maka saya rasa fair ya kalau masyarakat pesimis dengan penegakan hukum. Nantilah adalah berikutnya, pokoknya ada kejutan lah, beberapa nama artis besar juga yang terlibat aktif untuk promosi judi online. Beralih ke kasus lain, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan membebankan membayar restitusi sebesar 25 miliar kepada Mario Dandi yang terjerat kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Putusan restitusi tersebut jumlahnya jauh dari hasil penilaian restitusi yang dikeluarkan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebesar 120 miliar yang dikenakan kepada Mario. Atas vonis hakim tersebut, pihak Mario Dandi mengajukan banding. Lantas, apa tanggapan pihak David Ozora atas banding yang diajukan pihak Mario tersebut? Oh kan memang pasti banding. Karena menurut mereka ya kaget juga kok bisa maksimal gitu. Tapi ya kalau kita lihat di kasusnya Agnes ya kayaknya pintunya udah tertutup gitu.
majelis hakim tidak menemukan satu celah atau setitik hal yang meringankan. Artinya fakta-fakta hukum menjelaskan bahwa ini yang terjadi di persidangan yang hampir 6 bulan ini adalah sah dan meyakinkan bahwa terdakwa ini melakukan penganiayaan berat terencana. Kendati sepenuhnya belum ikhlas atas nasib yang dialami David Ozora, namun keluarga mengaku puas dan mengapresiasi keputusan majelis hakim tersebut. Namun demikian, pihak David akan siap mengantisipasi banding yang diambil pihak Mario Dandi itu. Ya nggak ada yang sebanding Mas kalau anak kita dianiaya sedemikian dan efeknya sampai menjadi kemunduran atau cacat seumur hidup. Nggak ada yang bisa ngalahin kecuali dia juga koma. Saya selalu sampaikan itu. Tetapi ya kita nggak bisa juga untuk mau kemana lagi gitu karena aturan hukumnya seperti itu. Menurut pengacara David Ozora bahwa remisi denda yang diajukan oleh hakim sebesar 120 miliar masih akan dipertimbangkan dengan bukti-bukti lainnya yang dimiliki hakim. Restitusi ada beberapa penghitungan sebenarnya yang belum masuk dari penghitungan majelis hakim, seperti asuransi. Biaya David di ruang ICU selama 58 hari tidak dibebankan kepada terdakwa, ya, dengan alasan sudah di-cover asuransi. Tetapi selama ini yang membayar premi asuransi sehingga di-cover itu kan adalah orang tuanya David, bukan dari terdakwa, sehingga sudah layak semestinya dihitungkan. Lantas seperti apa perkembangan kesehatan David Ozora? Benarkah memori David mengalami penurunan drastis akibat penganiayaan yang dialaminya itu? Bahwa ada regression atau penurunan baik itu dari fungsi otak, ya, ada kelambatan David dalam menerima informasi, kemudian ada penurunan emosi dan mental sehingga dia di usia 17 tahun isi kepalanya masih layaknya anak umur 8 tahun, emosinya umur 5 tahun 8 bulan. Jadi ada penurunan yang cukup drastis di mana untuk bersekolah di tempat dia yang saat ini pun